Terima kasih kepada Pak Sabta Wibowo atas doanya dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkah. Amin, amin. Terima kasih Bu Lili. Mari Bapak Ibu, kita mau dengar firman Tuhan dulu, supaya kita sama-sama Pak. Kita mau dengar firman Tuhan dulu, supaya kita semakin kuat dan gagah perkasa, dan kita cakap melalui segala perkara, dan kita keluar sebagai seorang pemenang. Ya. Iya, mana sekarang main? Tuhan katakan, firmanku iya dan amin. Janjiku iya dan amin. Pasti terjadi, pasti tergenapi dalam hidup orang benar. Bagi kalian semua yang hidup di dalam kebenaranku dan selalu melakukan sesuai dengan kehendakku, maka keajaiban mujizatku terjadi dalam hidupmu dengan caraku yang tidak terduga. Aku selalu berikan kepada kalian semuanya keselamatan yang dari aku Tuhan Allahmu, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang luar biasa, berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Dan aku yang selalu memberikan damai sejahtera, damai sukacitaku pada anak-anakku yang dalam kebenaran. Dan mereka akan naik, melambung naik dan ke atas dengan caraku yang tidak terduga. Sebab itu mari perhatikan baik-baik dan lakukan sesuai dengan kehendakku, supaya kalian semua yang ada di tempat ini boleh mengalami perubahan, boleh mengalami kemajuan, boleh mengalami peningkatan dan peningkatan yang dari aku Tuhan Allahmu, dan aku yang akan tinggikan dan promosikan dengan caraku yang tidak terduga. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu ajaib. Ya. Hari ini Tuhan sendiri yang berbicara dengan Anda semuanya. Saya sering mendengar anak Tuhan ya, yang saya tahu yang WA ke saya, banyak yang mengalami masalah persoalan, banyak yang juga mengalami sakit ya. Sakit, tolong Bu Liling doain saya sembuh, tolong doain sakit saya ini itu. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan ya. Banyak. Kenapa bisa hal itu terjadi? Kenapa kita belum mengalami kesembuhan? Belum mengalami perubahan ya. Walaupun kita selalu berdoa, kita selalu melekat sama Tuhan, kita selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar supaya ada terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup kalian semuanya. Ya, mungkin kemarin ada sebagian yang melihat acara onsite di Hotel Maxuan, di mana pembicaranya adalah Bapak Pendeta yang dia bertumbuh dengan kekurangannya sehingga dia berjalan di atas lututnya, ya. Tetapi Tuhan bisa pakai beliau saat ini dengan caranya yang luar biasa. Apalagi Anda semua yang ada di Zoom ini, Anda yang normal, ya, sehat dari atas kepala sampai kaki, tidak kurang suatu apapun. Anda sehat, Anda berpendidikan, ya. Anda tidak kekurangan. Walaupun ada yang kekurangan mungkin, tetapi Anda masih tetap bisa hidup sehat hari ini, nafasnya lancar, segar, bersyukur dan bersyukur. Ya, bersyukur dalam segala hal. Kita sekarang mau belajar kenapa belum ada terobosan, kenapa belum ada sesuatu yang terjadi. Sering yang tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari kita sudah jadi anak Tuhan yang luar biasa, sudah jadi anak Tuhan yang benar, doa puasa, baca firman, dan sebagainya. Tetapi kita lupa ada satu hal. Dan hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan memberitahukan kepada kita, dan kita lihat Matius 7, ayat 1 sampai 5. Matius 7, ayat 1 sampai 5. Ialah manis kena manis. Ialah manis kena manis.
Ya, menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan dari mata saudara. Saudara, sering kita ini sebagai anak Tuhan, tetapi kita itu tidak menyadari, kita selalu menghakimi, ya. Mungkin nggak menghakimi langsung, tetapi kita sering menjudge orang, menuduh orang yang tidak berbuat baik. Mungkin ada kesalahannya sedikit mungkin, tetapi kita menghakimi dia. Masalah yang kecil itu jadi besar, jadi ya. Akhirnya ketika hal itu kita lakukan, kita tidak menyadari, tapi kita tetap minggu ke gereja, kita tetap berdoa, kita tetap melayani Tuhan dengan sukacita, dengan luar biasa. Tetapi kita selalu menjudge orang, kita nggak sadari, karena kita merasa kita luar biasa, kita hebat, ya. Tetapi hari ini Tuhan mau kita belajar tidak lagi menghakimi sesamamu, dan Tuhan mau kalau ada di antara kita semua yang selama ini suka ngerasani orang, suka memperbincangkan, ya, suka ya segalanya, datang sujud di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Ketika engkau minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni engkau, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan yang terbaik buat Anda dengan cara Tuhan yang ajaib. Anda bisa baca Matius 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Saya pernah sampaikan, ya kan, ketika kita datang kepada Tuhan minta ampun, maka Tuhan akan mengampuni. Ya kan? Tuhan akan memberikan apa yang kau minta. Dia akan mengampuni engkau. Dan ketika engkau mencari wajahnya, maka engkau akan mendapatkan apa yang kau minta, jawaban dari Tuhan. Dan ketika engkau mengetuk pintu hatinya, dengan pujian penyembahanmu, dengan hati yang benar, maka dia akan membukakan pintu bagimu. Buka bagimu pintu yang tertutup kembali terbuka kepada engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena tanpa kita meminta ampun dan mengampuni, maka itu menjadi penghalang. Semua ganjalan-ganjalan di hatimu menjadi penghalang untuk engkau bisa sukses, untuk engkau bisa berhasil, untuk engkau bisa mendapat jawaban yang terbaik, untuk engkau bisa naik ke atas. Tetapi hari ini Tuhan memberikan kuncinya, ya, supaya apa? Supaya kita mengerti. Satu, kita menghakimi lagi, tidak ngerasani orang lagi, tidak menjatuhkan orang lagi. Yang kedua, minta ampun, mengampuni, supaya ada penyelesaian, ya, di dalam hidupmu, di hadapan Tuhan. Dan ketika tidak ada lagi ganjalan, halangan, rintangan itu, maka yang ketiga, kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita dalam kebenaran Tuhan, kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan kita mau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Ketika engkau terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, 2 Korintus 3 ayat 17. Ini orangnya ada enggak ya? Mendengarkan enggak ya? Saya enggak bisa lihat soalnya. Kebenaran yang memerdekakan. 2 Korintus 3 ayat 17. Saudara,
ketika Anda selalu hidup, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau selalu berhubungan dengan Tuhan, maka Roh Kudus sendiri yang berkata-kata kepada engkau. Roh Kudus sendiri yang mengajarkan engkau, memberikan petunjuk dan petunjuk kepada engkau. Maka Roh Kudus yang akan membentuk engkau, memoles engkau, mendanani engkau, sampai engkau menjadi suatu bejana yang indah, yang siap dipamerkan kepada semua orang, bahkan kepada semua seluruh dunia dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, kemarin saya mengundang Bapak Pendeta Lukas Pohan, dan bagi Anda yang mungkin ikut menonton acara kemarin, Anda bisa melihat, menyaksikan sendiri, beliau datang dengan dikawal 2 orang, ya, di mana beliau datang itu berjalan di atas lutut. Dia berjalan, ya, akhirnya sampai lalu duduk. Dan waktu dia khotbah, dia harus berdiri di atas lututnya. Masih kelihatan kepalanya di atas mimbar, ya. Dan ketika beliau melayani Tuhan, beliau berkata apa? Saya adalah orang yang berdosa. Dengan segala keterbatasan saya, tetapi kalau saya boleh ada, berdiri di tempat ini, dan Tuhan masih melayakkan dan memakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Apakah langsung beliau jadi seperti ini? Tidak. Dan beliau berkata, waktu dia dilahirkan dalam keadaan cacat, ya, orang tuanya terutama papanya malu punya anak model begitu, yang serba kekurangan, ya, dan tidak diharapkan lahir di dalam dunia ini, sehingga ada kebencian, dan dia juga merasakan kebencian itu, sehingga akhirnya karena tidak ada kasih sayang, ya, nggak ada kasih sayang, akhirnya dia pun terjerumus dalam pergaulan. Dia tidak sekolah. Dia berkata, saya tidak pernah mengenyam bangku sekolah karena keterbatasannya. Ya, dia tidak sekolah dan dia karena tidak disukai di dalam keluarga, maka dia mulai cari di luar. Dan ketika di luar, dalam keputusasaannya, karena kelahirannya tidak diharapkan, dan akhirnya dia sampai jadi waria, ya, banji. Dia jadi waria. Dia pakai rok, ya, dia jadi waria. Lalu dia mulai juga dalam pergaulannya, dia jadi penjual narkoba. Ya, pokoknya yang hidup kelam. Tidak cuma dari pengedar dan penjual narkoba, bahkan dia dia melakukan hal-hal pokoknya yang nggak benar begitu, ya, yang nggak benar, nggak sesuai firman Tuhan. Dia melakukan semuanya, bahkan dia menjadi mucikari, menjadi germo. Bayangin saudara, saudara bisa pikirkan ini orang jadi apa dari ia mucikari, germo, pengedar narkoba, bandar narkoba. Tetapi ketika dia melakukan semuanya itu dalam kurun waktu beberapa tahun, dan ketika dia mulai dijamah Tuhan, mulai dia dipanggil Tuhan, dia dipilih Tuhan, di sanalah dia bertobat. Dan dia melepaskan semuanya. Udah nggak pakai baju perempuan lagi, dia memakai baju apa adanya, dia seorang laki, ya, dan dia mulai hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ketika dia hidup dalam kebenaran Tuhan, nggak langsung lalu enak, enggak. Semakin dia dalam kebenaran Tuhan, semakin hidupnya susah, hidupnya payah, rezekinya seret. Dulu pegang uang banyak, sekarang susah sekali. Tetapi dia bertahan, karena dia sudah bertekad, dia mau hidup di dalam kebenaran. Dan ketika dia mau hidup dalam kebenaran, dia mengampuni orang tuanya. Dia harus bisa mengampuni dan mengasihi. Dan dia harus bisa menanggalkan semua kehidupan lamanya. Dan dia mulai hidup masuk di dalam koridornya Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan.
Dan ketika dia mulai bergaul intim dengan Tuhan, dia tidak sekolah Alkitab karena dia tidak bisa baca dan tulis. Dia tidak sekolah, tetapi dia sekolahnya pada Roh Kudus. Dia selalu memuji dan menyembah. Dia bergaul dengan Roh Kudus. Dan ketika dia terus bergaul dengan Roh Kudus yang memberikan kata-kata, Roh Kudus yang mengajar dia, Roh Kudus yang memberikan petunjuk dan petunjuk kepada dia, dan Roh Kudus yang mulai pakai dia. Dan ketika dia berjalan bersama Roh Kudus hari ini, bukan main. Roh Kudus dia sendiri yang bawa dia tampil awalnya dari biasa-biasa, ya. Dari biasa-biasa mungkin jualan makanan, jualan lain-lain biasa-biasa, tetapi sambil dia mengiring dan melayani Tuhan, lalu Tuhan mulai pakai dia, mulai masuk dari satu persekutuan ke persekutuan, ya, yang kecil-kecil. Tetapi karena dia selalu melekat sama Tuhan, dia selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan Tuhan mulai angkat tinggikan, mulai bisa masuk persekutuan doa gereja-gereja di Surabaya, ya, dimanapun. Dan yang terakhir, Tuhan bawa dia ke Jakarta, ya. Tuhan angkat tinggikan dia dan Tuhan pakai dia di Jakarta luar biasa. Sehingga kalau dia datang ke Surabaya, jadwalnya itu penuh. Kenapa? Orang pada booking. Dia khotbah, udah masuk di gereja-gereja besar. Bayangin saudara, orang yang tidak berdaya, yang lahir cacat dengan keterbatasannya. Tetapi Tuhan Yesus itu ajaib. Yang Tuhan lihat bukan keterbatasanmu, bukan ketidakmampuanmu, kecacatanmu, tetapi yang Tuhan lihat hatimu. Dan Tuhan tidak pernah menghakimi. Kita manusia sering menghakimi, itulah orang itu berdosa, orang itulah berzina, orang ini begini-begini, orang dia, orang orang pengedar narkoba, orang itu kan germo, mucikari, kita selalu begitu. Tetapi Tuhan tidak begitu. Justru Yesus lahir ke dalam dunia ini. Dia mencari orang berdosa. Dan dia mencari orang berdosa karena apa? Dia mau menyelamatkan orang berdosa. Dia mau menyelamatkan orang ini dari keterpurukan dan ketidakberdayaannya. Sehingga Yesus rela mati di kayu salib. Dan pengorbanan membawa hasil yang luar biasa. Pengorbanannya itu membawa hasil dengan kehidupan yang berkemenangan. Ada kebangkitan, ada kehidupan yang berkemenangan. Sama ketika hambanya ini, dia mulai bangkit dari ketidakberdayaannya, dari segala perbuatannya. Dia mulai sujud di hadapan Tuhan, dia mulai mengampuni, mengasihi, melupakan semua masa lalunya, melupakan semua orang yang membencinya, menyakitinya. Dan dia berjalan bersama Tuhan. Dia menyerahkan seluruh hidupnya, terutama hatinya kepada Tuhan. Dia selalu bergaul dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan mulai Tuhan memberikan petunjuk dan petunjuk. Dan Tuhan pakai luar biasa. Hari ini saudara, Anda semua adalah orang yang lahir normal. Dari kepala sampai kaki normal, semua genap. Tangannya genap, kakinya genap, bisa berjalan dengan lancar. Kalaupun ada yang kurang hari ini, Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan punya rencana yang indah di balik semua yang terjadi. Pasti ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Jangan melihat kekurangan itu menjadi malapetaka atau membuat kekurangan itu menjadi kita sedih. Jangan. Tetapi justru di balik kekurangan itu ada rencana Tuhan yang indah. Karena Tuhan mau pakai, Tuhan mau promosikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Anda pernah lihat Nick Vujicic? Nick Vujicic itu adalah yang lahir tanpa kaki dan tanpa tangan. Tetapi dia hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Dia dipakai Tuhan luar biasa, mempunyai seorang istri, bahkan sudah melahirkan anak-anak. Dan dia tidak kekurangan. Tetapi hari ini dia diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa kita? Kita yang utuh. Kenapa kita masih dalam ketidakberdayaan? Kenapa kita masih tidak bisa dipakai Tuhan luar biasa?
Karena kita tidak menyadari selama ini dalam hidup kita. Kita selalu ngerasani. Kita selalu membicarakan, bahkan menghakimi orang lain. Karena kita merasa kita orang benar. Kita orang berpendidikan. Kita orang berkedudukan. Kita orang kaya. Ya, tapi hari ini Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan mau kita datang sujud di hadapan Dia. Minta ampun, mengampuni, mengasihi, bereskan semuanya di hadapan Tuhan. Supaya nggak ada penghalang lagi. Supaya kita benar di hadapan Tuhan. Karena hanya kebenaran pula, kata Tuhan, yang akan memerdekakan engkau. Hanya kebenaran pula yang akan memberikan kelepasan, kebebasan, dan kemenangan dalam hidup. Dan ketika engkau sudah membenahi hatimu, engkau benar di hadapan Tuhan. Engkau tersungkur di kaki Tuhan. Engkau berkata, Tuhan bisa menyembuhkan. Hanya Engkau yang bisa memulihkan. Ya, rumah tanggaku, keluargaku, penyakitku, semuanya. Usahaku, kerjaanku, bisnisku, semuanya. Hanya Engkau. Tanpa Engkau, Tuhan, saya tidak berdaya, saya tidak mampu. Dan ketika Engkau berkata begitu, itu kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka akan mengangkat dan meninggikan engkau dengan caranya yang ajaib. Waktu kemarin beliau datang di tempat kita, saya sudah mengenal beliau beberapa puluh tahun yang lalu. Sudah pernah saya undang beberapa kali di persekutuan doa yang lalu, ya, sebelum pandemi. Dan ketika kemarin dia datang, beliau datang, udah berubah. Kenapa? Semua berubah dan dananya berubah, ya. Karena dia sudah diberkati Tuhan. Dan dia walaupun dalam keadaan kurang, dia bisa setir mobil, saudara. Tanpa alat bantuan, dia bisa semuanya. Kenapa? Itulah istimewanya Tuhan. Dan hari ini dengan keterbatasannya, dia bisa memuliakan nama Tuhan luar biasa. Bahkan dia bersaksi waktu pandemi, ya nggak ada pelayan sama sekali. Bayangin kalau nggak ada pelayan sama sekali, nggak ada duit kan, dia nggak pernah minta-minta. Berdoa, dia berdoa sama Tuhan. Dia cuma jualan masakan, dia bisa masak. Ya, tetapi hidupnya nggak kekurangan. Dan diberkati Tuhan. Dan kemarin kita menyaksikan, kemarin di persekutuan doa itu yang datang 90 orang. Semua itu tercekam, semua diem. Biasanya sih ngobrol ngalor ngidul, yang di belakang itu diem semua. Karena melihat beliau jalan di atas lutut sampai naik di atas di belakang mimbar itu. Semua lihat, semua kagum, semua tercekam, nggak tahu gimana, pokoknya semua itu melihat semua. Ya. Dan ketika beliau menyampaikan firman Tuhan, semua mendengarkan takjub. Kenapa? Karena bukan beliau yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus sendiri yang mengurapi, dan Roh Kudus yang berkata-kata. Kenapa beliau bisa ada sampai hari ini? Dan beliau bisa dipakai Tuhan luar biasa. Karena syukur dan syukur. Bapak, Ibu, Saudara, apapun keadaanmu, mungkin engkau ada sakit, mungkin engkau ada masalah persoalan. Setiap manusia hidup pasti ada masalah persoalan. Tapi jangan bersungut-sungut. Jangan berkeluh kesah. Karena ketika engkau bersungut-sungut dan berkeluh kesah, maka engkau tidak ada jalan keluar. Seperti bangsa Israel. Ketika semua bersungut dan berkeluh kesah, muter-muter 40 tahun, baru bisa masuk ke tanah Kanaan. Jangan lagi kita bersungut-sungut, kita nanti akan muter-muter, sayangnya kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi hari ini kita mau belajar bersyukur dan bersyukur. Dan belajarlah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika engkau memberikan hatimu yang terbaik, engkau memberikan hidupmu yang terbaik buat Tuhan. Hidupmu yang tadinya tidak berharga di depan manusia, harga, ya karena kurang. Tetapi karena terus bersyukur,
Tuhan bisa membuat keajaiban mujizat terjadi. Tuhan bisa angkat tinggikan dengan cara Tuhan. Tuhan bisa promosikan dengan cara Tuhan. Saudara, di gereja saya dulu, kalau orang cacat, tidak bisa naik mimbar. Tetapi di Tuhan tidak ada perbatasan. Di Tuhan tidak ada. Semua adalah manusia ciptaannya. Dan kalaupun ada kekurangan, ya, ada kecacatan, Tuhan bisa buka jalan, Tuhan bisa beracara, Tuhan bisa angkat tinggikan, Tuhan bisa promosikan dengan caranya yang tidak terduga. Oleh sebab itu, jangan batasi kuasa Tuhan dengan akal kepikiran kita. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan kemampuan kepandaian. Ini nggak mungkin bisa begini. Nanti lain kali ya apa ya? Sebagai orang tua ya apa ya anakku ya? Nek aku nggak ada ya apa ya anakku ya? Anakku kayak gini ya apa ya apa? Jangan berkata begitu. Tahukah Anda? Kalau kita sebagai orang tua masih mikirkan anak kita bagaimana, itu puji Tuhan. Ini hambanya, orang tuanya bahkan tidak menerima kehadirannya. Orang tuanya bahkan tidak menginginkan kelahirannya, malu. Tetapi punya rencana yang indah. Hari ini dengan keterbatasannya, dia diangkat, ditinggikan, dipromosikan Tuhan. Dan dia tidak kekurangan. Bahkan dengan keterbatasan itu, dia bisa punya mobil sendiri, dia bisa setir mobil sendiri. Mari Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kalau kita melihat orang yang tidak berdaya ini bisa diubahkan Tuhan, apalagi Anda semua yang ada di tempat ini. Tuhan bisa mengubahkan hidupmu. Tuhan bisa memberikan yang terbaik di dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib. Benahi hatimu, benahi semuanya, supaya nggak ada penghalang lagi. Supaya ketika engkau sujud di hadapan Tuhan, engkau berdoa dan berdoa, Tuhan mendengar seruan doamu. Dan Tuhan sembuhkan segala sakit penyakitmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau dari awal Tuhan dari Matius, Tuhan bisa menyembuhkan semua orang sakit, buta melihat, bisu bisa berkata-kata, tuli mendengar, lumpuh berjalan, kusta tahir. Kalau Tuhan aja bisa menyembuhkan itu, apalagi Tuhan menolong engkau menyelesaikan masalahmu dengan caranya yang ajaib. Sangat mudah bagi Tuhan. Begitu juga ketika engkau masalah persoalan, nggak selesai-selesai, muter-muter. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan itu dengan mudah. Dan waktu saya berangkat menuju ke
tenang, saudara. Hati saya itu berkecamuk, tidak tenang. Ya, mau nangis nggak bisa nangis, orang mau onset, ya kan? Tetapi hatiku benar-benar nggak tenang. Kenapa saya nggak? Ya, karena sudah waktunya untuk bayar kontrakan Menara Doa. Kan ada tanggal yang ditentukan. Kenapa saya tidak Menara Doa itu marah, saudara? Marah karena orang yang marah karena perjanjiannya itu udah ditentukan harus tanggal ini harus bayar. Ya. Tetapi belum ada uangnya, masih kurang. Dan yang bagian apa ya? Yang bagian ngenalin dulu itu kayak salesnya itu dia tanya kepada saya bilang uangnya belum cukup, sudah ada sebagian, masih kurang sebagian. Saya tahu, saya bilang nanti cukup saya akan bayar. Nggak bisa, ini orangnya marah, nggak bisa. Kalau nggak bayar sesuai dengan ketentuan itu. Dan orangnya berkata, ini harus sesuai dengan. Maaf AI, koneksinya AI kurang bagus AI. Putus-putus suaranya terus AI. Saudara, ya, saya, ya, udah bisa dengar suara saya belum? Masih putus-putus AI, maaf. Soalnya tadi pas AI lagi menyampaikan Bisa dengar suara saya? masih putus-putus AI. Sekarang udah bisa dengar? Bisa tapi Bisa dengar AI suara ngomong saya? lagi sebentar, sebentar putus lagi AI. Baru berapa kalimat putus lagi kalimat, hilang lagi AI, putus putus nyambung. Ya, sambil jalan ya. Nah, kalau saya nggak bisa bayar tepat waktu, maka dalam 2 bulan harus keluar dari ruko itu. Saya galau, saudara. Julius, bisa dengar suara saya? Bisa AI tapi putus-putus suaranya AI. Semua bisa dengar suara lagi? AI baru ngomong sebentar langsung putus lagi, langsung kepental AI. Bisa suaranya AI. Ya. Kepental AI. Enggak, ini sih saya tetap. Bisa dengar suara saya? AI coba matiin Nah, aja kameranya AI. ketika Supaya kameranya AI.
Matiin lalu masuk lagi ya. Ya coba Aing. Ya coba Aing. Ya, mic-nya belum dibuka dari tadi. Nah, yuk kita kembali. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya galau? Ya, saya dalam perjalanan itu saya galau terus, dan ketika saya mendengar firman Tuhan yang disampaikan, ya, akhirnya saya tahu Tuhan ampuni saya, dan saya mulai bersyukur. Saya katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini masih boleh ada dan bisa melayani di Max One ini, ya, saya tetap bersyukur. Saudara tahu ketika saya bersyukur, akhirnya saya yang salesnya itu telepon saya berkata, bisa bantu saya enggak? Bantu saya, nanti ketika terkumpul saya akan bayar lagi. Anda bayarin dulu, Anda bantu saya. Dia diam lalu dia berkata, oke, lepaslah masalah saya, ya. Saya ada jalan keluar yang terbaik. Dan di sana saya dengan tenang, saya mendengarkan firman Tuhan. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya terus berdoa, saya mengucap syukur dan mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur. Saya percaya ada kelegaan, akan ada berkat yang dari Tuhan yang tidak terduga. Sehingga kita bisa melayani dengan sukacita, ya. Setelah selesai, beliau biasa mendoain orang satu-satu, itu beliau berkata, maaf dia nggak bisa doain. Kenapa? Dia terlalu capek. Hadir, ya, beliau berulang tahun kita bersuka cita, dan Tuhan juga gerak
Ini udah kelihatan semua. Tadi nggak kelihatan layarnya saya, nggak kelihatan wajahnya semua. Ya, Tuhan Yesus baik. Nah, ketika saya mulai berdoa, bersyukur dan bersyukur sama Tuhan, saya katakan, Tuhan ampuni saya. Iya, saya bisa kasih tahu orang, tetapi saya sendiri terkadang saya juga ada kekhawatiran. Ya, lalu saya berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Saya lupa, Tuhan, saya bersyukur. Saya bersyukur kepada Engkau, Tuhan. Walaupun dalam keadaan kurang ini, tetapi saya bersyukur. Kenapa? Tuhan kasih saya surprise. Hari itu, ya, saya akan pergi ke hari Minggu. Pagi saya berangkat ke Nganjuk, melayani di Nganjuk. Siang langsung ke Kediri. Dan akhirnya dari Kediri, doain satu-satu. Sampai kita pulang, sampai di Surabaya jam 10. Jam 10 malam, hampir jam 11. Ya, capek sudah, langsung langsung tidur. Karena Sabtunya nggak bisa tidur semalam. Takut kalau nggak bisa bangun. Ya, jadi udah nggak tidur semalam. Hari Minggunya udah ngantuk, kepeksa. Tapi kita minumin itu, saya minumin vitamin yang buat nggak ngantuk begitu ya. Jadi kita nggak ngantuk sampai selesai. Dan ketika selesai, akhirnya hari Senin, sehari Selasanya sudah melayani lagi, ya kan? Nah, tetapi ketika hari Selasa waktu itu mau melayani, ya, mau ke Max One, siangnya itu ada seorang anak Tuhan dari Jakarta yang datang, itu dokter, dan saya disuntikin lagi sama beliau. Saya merasa, saya berkata, pinggang saya sakit, ya, karena mungkin duduknya berjam-jam, mulai sakit lagi, dan mulai disuntik lagi, ditusuk jarum lagi. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Saya lupa bersyukur. Dalam keadaan begini, walaupun kurang, tetapi saya bersyukur. Karena Tuhan sudah memberikan kepada saya suntikan dan juga ditusuk jarum gratis. Ya, suntikannya mahal, tetapi saya mendapatkannya gratis. Saya katakan, Tuhan ampuni saya bersyukur. Dan ketika saya bersyukur, saya bisa menyelesaikan ibadah itu, semua bersukacita. Dan hari ini Tuhan memberikan kejutan kepada saya yang saya tidak pernah duga. Anak-anak Tuhan di Zoom ini, ya, ada yang menabur dan menabur. Tuhan itu baik, dan saya percaya itu pasti tertutup dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, bahkan anak Tuhan ini berkata, "Loh, AI, itu rumah doa, menara doa itu nggak dibuka setiap hari." Saya bilang, kalau saya buka setiap hari, bagaimana dengan pelayanan? Karena belum ada yang Tuhan kirim buat bisa melayani, ya kan? Karena semua harus saya. Kalau saya khotbah di tempat lain, gimana? Kalau saya Zoom kayak seperti sekarang ini, gimana? Kalau saya di situ, nggak seperti di sini, ya. Karena di situ kan saya harus duduk di kursi biasa kan. Saya waktu hari Selasa onsite di Menara Doa, ya, sambil doain beberapa anak Tuhan yang masuk di Zoom. Ya, itu rasanya sakitnya setengah mati gitu ya. Tetapi ya Tuhan itu baik, udah dikasih suntik, ya semoga nggak sakit lagi, semakin sehat, ya. Dan semua juga berkat bantuan doa-doa saudara. Dan hari ini, oh ya, sekalian saya akan umumkan hari Sabtu nanti, Zoom-nya ini hari Sabtu libur, ya. Kohos juga bisa istirahat, jalan-jalan, mungkin bermalam minggu. Kenapa? Karena hari Sabtu ini juga ada anak Tuhan yang di Zoom, itu yang menikah, dan saya harus hadir untuk mendoakan di restoran itu, ya. Jadi saya ke sana kan undangannya jam 6. Jadi diliburkan, nanti hari Selasa ada onsite, Zoom-nya juga berjalan, ya. Jadi nanti Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, ya. Hari Senin kan libur kan, hari besar kan. Ya, Tuhan Yesus baik. Nah, saudara, saya kembali lagi, ketika kita bisa berbenah, membenahi hati kita, kita minta ampun sama Tuhan, mengampuni, dan kita tidak menghakimi orang lain, tetapi kita bersyukur dan bersyukur, maka rasa syukurmu itu menyenangkan hati Tuhan.
Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Ada jalan keluar yang terbaik. Saya aja juga manusia biasa, yang saya juga bisa menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Saya juga mendoakan Anda, tetapi ketika saya juga mengalami masalah, saya pun timbul ada rasa khawatir juga, ada rasa nggak enak juga. Kenapa? Karena orangnya marah-marah. Karena saya takut gimana nanti, aduh 2 bulan lagi harus keluar, kan gitu. Tetapi ketika saya mengalami keadaan itu, Tuhan juga tolong, Tuhan kirim itu hambanya berbicara, sehingga kembali menguatkan saya. Ya, kenapa? Karena kita semua manusia sama. Ada kekurangan, ada kelebihan. Ada kelemahan, ada kekuatan. Tetapi hari ini kita belajar, kalau kita mulai terus melekat sama Tuhan, kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, disertai dengan kebenaran yang memerdekakan. Dan ketika kita benar di hadapan Tuhan, ketika kita mengangkat kedua tangan kita ke atas, Tuhan yang turun. Semua manusia ciptaan Tuhan itu sama. Mau yang normal, mau yang pintar, mau yang cantik, mau yang kurang cantik, mau yang kurang, mau yang cacat, semua pasti ada rencana Tuhan di balik semua yang terjadi. Karena kalau Tuhan luaskan, itu berarti ada rencana Tuhan yang indah. Karena di balik keterbatasan, di balik ketidakmampuan, ada rencana Tuhan yang mau pakai engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, saya aja nih yang genep hari ini masih bisa khawatir, ya kan? Masih bisa takut. Tetapi kalau saya melihat lagi kepada hambanya kemarin yang jalan di atas lutut, ya. Tetapi beliau bisa diangkat, ditinggikan Tuhan, bisa dipakai Tuhan luar biasa. Bisa dibawa ke Jakarta, dipromosikan dengan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Dan beliau diberkati Tuhan luar biasa. Orang dengan keterbatasan masih bisa punya mobil, bisa setir mobil. Itu luar biasa. Oleh sebab itu mari hari ini, dengan keadaan kita tetap bersyukur. Bersyukur di hadapan Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan jalan terbuka. Masalahmu ada pertolongan Tuhan. Penyakitmu disembuhkan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, banyak yang sakit-sakit. Saya pikir kenapa Tuhan? Kok banyak yang sakit-sakit? Supaya semua penyakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Ketika saya melihat adik ipar saya ya, yang sakit kanker. Dia sakitnya cepat sekali, dari Desember ketahuan, beberapa hari yang lalu berangkat. Kenapa? Karena orangnya itu suka ngomong, suka ngadu domba, suka ngomong macam-macam. Dan kalau dia sakit hati, dia simpan bertahun-tahun, bisa dia simpan terus. Nah, itu salah satunya. Sampai suaminya berkata, ini orang enggak mau ditolong, enggak mau dibilangi orang, semua dia sendiri semua. Semua terus disimpan. Saudara, jangan simpan sakit hati. Karena ketika kau simpan sakit hati itu akan menjadi kanker, menjadi tumor. Ya, mengampuni dan mengasihi. Supaya ada kelepasan, ada kebebasan, ada jalan terbuka. Hari ini kita mau koreksi. Kenapa ya? Doaku belum ada jawaban. Kenapa ya penyakitku belum ada kesembuhan? Kenapa ya masalahku belum terselesaikan? Kenapa ya pertolongan Tuhan belum datang? Semuanya kenapa dan kenapa. Dan hari ini kita sudah tahu kuncinya. Jangan menghakimi. Jangan menjudge orang. Kita sendiri ada kekurangan, ya, walaupun ada kelebihan. Dan mengampuni dan mengasihi. Jangan selalu menunjuk orang. Tunjuk dulu diri kita. Jangan kita berharap orang berubah. Ubahlah dirimu dulu. Ketika engkau berubah, maka orang lain akan berubah. Ya, itu.
Dan ketika engkau selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Mungkin kita nggak pandai. Ini ada contohnya di sini, teman kita yang juga tidak bisa baca tulis, tidak sekolah. Dia terbata-bata waktu mau baca. Dia bacain ke saya itu terbata-bata. Tetapi hari ini, karena dia bergaul dengan Roh Kudus, dia selalu berdoa. Dia mulai bisa baca firman Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai dia. Karena tanpa dia sekolah, tapi sekolahnya sama Roh Kudus, dia bisa menyampaikan, Tuhan kasih tahu begini, Bu. Tuhan lihatkan begini, Bu. Ya, saudara, Tuhan sangat mengasihi engkau. Ketika engkau benar di hadapan Tuhan, engkau rendah hati, engkau bisa memberikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Mungkin profesimu, kedudukanmu, bukan orang terpandang, mungkin orang yang biasa, atau mungkin di bawah, tetapi Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan selalu pakai orang yang mempunyai hati yang benar, hati yang mengasihi dia dengan segenap hati. Dan Tuhan bisa pakai. Ada beberapa anak Tuhan di sini yang Tuhan pakai. Walaupun dia tidak kaya, walaupun dia tidak ada kedudukan. Hambanya kemarin adalah orang yang dengan keterbatasannya, ya, mungkin banyak orang selalu menghukum dia, menjudge dia, waria sebagai waria. Ada fotonya dia pakai, dulu terkenal kan di Surabaya sini, jadi waria, ya, jadi mucikari, jadi germo, jadi narkoba, benar narkoba. Tetapi Tuhan tidak pernah lihat backgroundnya. Tuhan lihat hatinya ketika dia kembali kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan segenap hati. Tidak langsung naik. Ketika dia dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, dia semakin bukannya makmur, semakin kekurangan. Tetapi dia sudah bertekad, aku harus hidup bersama Tuhan. Aku harus berkemenangan. Dan hari ini ketika dia berkemenangan, dia diangkat, ditinggikan Tuhan, dipromosikan Tuhan, hidupnya luar biasa. Ya, hari ini Tuhan sayang buat saudara semua. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan semua mau mengangkat, meninggikan Anda semua. Tuhan mau memberkati Anda semua dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan mau memberikan jawaban doa Anda yang terbaik. Ada jalan keluar terbaik. Semua dipulihkan, semua disembuhkan, semua diubahkan. Semuanya. Dan hari ini Tuhan sudah memberikan jalan, kunci kepada kita untuk kita berkemenangan. Karena dia datang, dia memberikan keselamatan, dia memberikan kehidupan yang berkemenangan, berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Dan dia mau memberikan damai sejahteranya, karena rancangannya adalah damai sejahtera dalam hidupmu. Dan dia juga mau memberikan kebahagiaan kepada Anda. Ya, oleh sebab itu mari mulai hari ini kita berbenah, percayalah di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Kita lihat, kalau saya lihat di Cungko ya, negara Cina, semua yang lahir cacat dari lahir, semua udah dilatih mandiri, dilatih semuanya bisa. Bahkan yang tidak punya kaki bisa balet, tidak punya kaki bisa memenangkan medali emas. Ya, kekurangan tidak menghalangi mereka untuk minder, untuk maju. Tetapi mereka dan mereka tampil orang yang berbobot, menjadi orang yang dihargai dan dihormati orang. Apalagi kita, Yesus, pada luar biasa. Ketika terkudus, lihat hasilnya luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau mengubahkan hidup kita semuanya. Dan biarlah hari ini kita belajar
Kita minta ampun sama Tuhan, pemberesan sama Tuhan. Karena terkadang kita itu tidak sengaja atau disengaja, pokoknya datang pemberesan sama Tuhan. Supaya kita berkemenangan. Ya, jangan menghakimi, karena itu akan kembali dikenakan ke kita sendiri. Ya, jangan, mungkin tidak kena ke kita, tetapi kena kepada anak cucu kita, keturunan kita. Ya, jadi menaburlah yang baik, menaburlah kasih, menaburlah yang benar, maka itu akan dituai oleh anak menantu cucu kita semuanya. Ya, mulai hari ini berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan hidupmu, berikan semuanya, syukurmu, ya, perbuatanmu, hatimu, semuanya. Ya, saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa buat firman Tuhan. Oke. Mari saudara kita akan masuk dalam doa. Mengucap syukur kepada Tuhan. Yang Maha Besar. Bapa kami di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Apa yang kami dengar, kami terima. Ya Roh Kudus, sadarkan kami Tuhan, agar kami mengerti bahwa hidup manusia itu penuh dengan dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan. Dengan begitu terbatas hidup ini Tuhan, agar kami sadar bahwa hidup kami ini tidak sempurna. Selama kami hidup di dunia ini, agar kami bisa dimampukan untuk menjaga hati dan pikiran kami. Sehingga kami tidak berpikir yang negatif tentang orang lain. Tidak berpikir keburukan orang lain. Tidak berpikir kesalahan, dosa, kesalahan orang lain. Sebab sama kami ini juga manusia yang bisa kurang, bisa salah, bisa lupa, bisa melakukan hal-hal yang bodoh dan dosa di hadapan Tuhan. Agar kami sadar, hidup kami belum tentu lebih baik dari orang lain. Oh Tuhan, hidup kami ini penuh dengan kesalahan dan kelemahan, kekurangan Tuhan. Jangan sampai kami melihat dan memandang orang lain sehingga berpikir negatif, mencurigai orang, menfitnah orang yang tidak baik. Tuhan, ampuni kalau itu terjadi dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan mau mengampuni, menguduskan hidup kami, agar kami belajar untuk berpikir yang baik tentang orang lain. Kalau toh ada orang lain tidak baik, oh Tuhan, kalau kami bisa menasehati, kami nasihati dengan baik, dengan kasih. Kalau kami tidak bisa, kami hanya bisa berdoa. Biar itu urusan Tuhan dengan orang lain, dengan seseorang yang sudah melakukan kesalahan. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa membantu. Ajarkan kami bisa berbagi yang baik. Ajarkan kami Tuhan berpikir yang positif, yang baik, yang benar. Itu adalah firman Tuhan Alkitabiah. Biarlah kita belajar. Oh Tuhan, hidup bisa berbagi kebaikan tentang orang lain. Agar kami sendiri akan diberkati oleh Tuhan. Bukan secara sandang pangan papan, tetapi kami diberkati dengan hal-hal ilahi sorgawi. Tuhan tolong, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami. Kadangkala kami sulit untuk berkata-kata apa yang harus kami ucapkan di hadapan Engkau. Kami serba penuh dengan kelemahan dan kekurangan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau layakkan kami terus menghampiri takhta hadirat-Mu yang kudus. Bawa kami semakin melekat kepada Tuhan. Walaupun orang lain bersalah kepada kami. Walaupun orang lain sudah berbuat tidak baik tentang kami. Biar kami belajar untuk mengampuni.
Oh Tuhan, untuk melupakan semua kesalahan orang lain. Apalagi kalau orang lain tidak pernah melakukan kejahatan tentang diri kami sendiri. Tuhan, tolong ajarkan kami, Tuhan, mengasihi, mengampuni, itu ajaran firman-Mu. Seperti Tuhan yang sudah mengampuni kami orang yang berdosa, hina, dan kotor ini, Tuhan. Engkau rela mati dan darah-Mu tertumpah untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Itulah teladan yang sungguh mulia. Tidak ada teladan yang lebih baik seperti Tuhan Yesus. Rela menderita, mati, dan darahnya dicurahkan untuk mengampuni dosa kesalahan kami. Sesungguhnya kamilah yang menanggung itu semuanya karena perbuatan kami. Tetapi Tuhan rela. Oh Tuhan, Engkau menggantikan dosa-dosa kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami ketulusan hati, hidup takut kepada Tuhan. Karena kami hidup di dunia ini tidak selamanya. Ada saatnya nanti waktu Tuhan panggil kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, itu kami pertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami. Berikan kami takut kepadamu Tuhan. Berikan kami hidup terus dekat kepadamu. Agar kami dipimpin oleh firman dan Roh Kudus-Mu. Kami terus boleh belajar, terus belajar. Oh terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Cik Lingling. Dengan tugas-tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan secara tubuh manusia. Hamba-Mu bisa lelah, hamba-Mu bisa capek. Oh Tuhan, secara manusia, hamba-Mu juga bisa bosan. Tetapi kami tahu karena, oh Tuhan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan di atas bahunya. Sehingga hamba-Mu bisa melaksanakan dengan baik. Bukan karena hamba-Mu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi karena kuasa firman dan Roh Kudus yang menopang hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu bisa melaksanakan tugas dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini. Tuhan berikan penghiburan, berikan kekuatan, bahkan kesehatannya, terus di dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Oh Tuhan, apapun yang dibutuhkannya Tuhan, oh Tuhan, Engkau sendiri akan tolong. Biaya-biaya yang untuk, oh Tuhan, untuk Zoom ini Tuhan, cukup besar nilainya. Tuhan, Engkau mau pakai anak-anak Tuhan. Oh Tuhan, jemaat Tuhan, untuk bisa peduli. Terlebih kami yang memiliki kelebihan untuk mencukupkan kekurangan orang lain, teristimewa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Tuhan, tolong hamba-Mu Cik Lingling. Tambah-tambahkan hikmat dan pengurapan dengan kuasa otoritas sorga. Dengan kekuatan supranatural Tuhan. Tuhan, ekstra kekuatan yang Tuhan limpahkan kepada hamba-Mu. Tuhan, haleluya. Kiranya kami berdoa. Dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat. Dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, bahaya. Oh Tuhan, kuasa-kuasa setan iblis yang hendak menghalangi. Yang hendak merongrong. Yang hendak menjadi penghambat. Maka kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu serta pelayanan pekerjaan Tuhan, Grace Ministry, ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Berkati keluarganya, anak cucu mantunya, berkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat yang dilayani, Tuhan, supaya juga mendapatkan berkat anugerah dari kasih karunia Bapa. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam, oh Tuhan, Zoom Grace Ministry ini. Tuhan, pakai Tuhan untuk terus mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan di mana kami, oh Tuhan, beribadah bersama-sama di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kami andalkan di dalam diri kami. Kami hanya mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan.
Biarlah Tuhan senantiasa tolong. Kami boleh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati juga co-host Tuhan dengan kesetiaannya. Kiranya Roh Kudus-Mu meneguhkan pengabdian hamba-hamba-Mu ini. Tuhan, baik hamba-Mu. Oh Tuhan David. Oh Tuhan, hamba-Mu Sylvia. Juga hamba-Mu. Oh Tuhan, Julius, bahkan Stasia. Tidak merasa jenuh dan bosan untuk terus melayani Tuhan. Walaupun hanya sebagai co-host, itu juga pelayanan yang mulia. Maka Tuhan juga memberikan upah sebagaimana seharusnya yang mereka terima dari Tuhan. Tuhan, Kau pedulikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Berkati para pendoa penyembah-Mu, pendukung-pendukung pelayanan ini. Berkati seluruh jemaat. Mereka yang datang dengan berbeban berat, dengan sakit penyakit, dengan segala kelemahan, dengan segala kesedihannya, dengan segala persoalan dan pergumulannya. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau dimanapun mereka berada. Segera mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan pemulihan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar ibadah, oh Tuhan, selesai. Dan hamba-Mu Cik Ling akan melanjutkan kembali pelayanan sampai pada selesainya nanti. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, bahagia, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk menadahkan tangan di hadapan Engkau. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami dengan berkat-berkat ilahi surgawi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, menganugerahi, melimpahi dengan segala kebaikan, yaitu damai sejahtera, kenikmatan, kepuasan, keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita sekalian, dilimpahkan kepada kita pada malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Cik Ling. Iya, terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Bebanini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Ya. Terima kasih sama-sama Cik Ling. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Kalau ada bisa disampaikan. Nggak ada? Wah, kalau nggak ada sambil menunggu kita Bapak co-host bisa ditayangkan. Ini Victor Sydney mau bersaksi, silakan. Ada? Bapak Victor Sydney. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Liling. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik ya, Bu Liling. Dulu Ya. saya punya teman ya, punya teman menyakitin saya ya. Waktu itu udah 7 tahun yang lalu ini. Dia itu lain agama pada saya. Dulu dia agamanya Buddha, dan dulunya dia itu fanatik dengan Kristen. Dan saya bertemanan dengan dia waktu itu 7 tahun yang lalu, dan dianya itu akhirnya pas saya bertemanan dia jadi agama yang new religion, kayak campur-campuran, kayak macam Kristen sama Buddha sama Katolik sama Muslim. Nah, itu dari suku Jepang. Nah, ini teman saya ini, dia mau saya ini
puji Tuhan saya itu kuat dengan iman saya. Dianya itu mau saya itu apa namanya ganti agama. Soalnya saya kan agamanya orang Kristen. Terus habis itu dia mau ganti dia mau saya ganti agama. Nah akhirnya itu saya bilang saya tidak mau ganti agama. Sebab Tuhan saya itu hidup. Saya bilang sama teman saya. Dan Tuhan saya itu bisa menjawab doa saya dan melihat saya dan mengabulkan apa yang saya berdoa. Nah, akhirnya itu saya bilang sama dia, saya tidak tahu kalau kamu sembah Allah yang hidup, saya bilang sama dia. Dan apakah kamu bisa lihat, ngomong, sama mendengar? Nah, akhirnya itu setan itu nyerang dari mulut teman saya ini ke saya. Baiklah, kalau seperti gitu, uh, mulai sekarang, hari malam ini juga, sama waktu ini, kita nggak bakalan jadi sahabat kamu lagi. Dan saat ini, kita akan musuhan. Tapi saya bilang sama dia, kalau kamu nggak mau musuhan sama saya, baiklah, saya bilang. Tapi Tuhan saya bisa kasih teman yang lebih baik pada kalian. Pada saya. Dan pasti Tuhan saya nggak pernah tinggalin saya. Bahwa Tuhan itu hidup, saya bilang. Dan saya itu nggak musuhin kalian sebagai musuh. Nah, akhirnya kita nggak pernah itu loh, bullying, nggak pernah kayak apa pertemuan. Setiap saya lihat Facebooknya dia, ya, dia kayak post di wallnya teman saya itu dengan sesuai agamanya dia. Nah, akhirnya saya add dia delete saya di Facebook. Pas saya add dia lagi, dia delete saya lagi. Pas yang saya add lagi, tiga kalinya ada yang satunya itu ada yang simpan Facebookan saya, namanya si Sani. Nah, akhirnya yang satunya lagi, namanya Alex, dia delete saya, gak suka sama saya sebagai musuh. Dianggap saya sebagai musuh. Tapi saya berdoain dia, bullying link. Pas saya doain, saya bilang sama Tuhan, saya berdoain dengan gini, Tuhan, setiap itu kau lihat, saya tahu engkau bisa membalasnya. Dan kau bisa sadarkan dia supaya segala apa yang dia lakukan dan dia menyembah bahala atau kepekong atau tuan-tuan yang lain, kau bukakan, kau sadarkan dia. Mau tahu nggak Bu Liling? Itu di Facebooknya dia berubah postnya menjadi scripture dengan scripture kayak firman Tuhan. Dalam hati saya, ininya firman Tuhan. Kenapa ini dari orang Kristen udah ya? Saya nggak nyangka dia udah dari orang Kristen. Boleh. Tuhan udah berubah dia. Nah, akhirnya saya tanya di Facebooknya, di wallnya dia, sejak kapan kamu dari orang Kristen? Saya tahu kamu dari orang Buddha sama yang agama yang lain. Akhirnya mau tahu, dia mau habis itu dia kan ulang tahun last Friday. Pas last Friday itu dia ulang tahun, saya ucapin. Dan dia tanya saya nggak kasih kado, nama kasih pumpkin doang dari tanaman saya. Akhirnya mau tahu. Pas itu, dia bilang sama saya, panggil bro lagi. Bro Victor,
Dalam hati saya, tumben panggil Bro Victor, biasanya musuhan sama saya. Dalam hati saya nggak bilang, panggil nama lagi, udahlah, saya ikutin aja, Bro. Ya udah, akhirnya, Bro Victor, kapan kamu ada waktu untuk lunch? Akhirnya, lunch. Dalam hati saya, oke lah lunch. Coba, mau tahu mau tahu story-nya gimana? Oke, hari Minggu. Ya, Minggu akhirnya kita ketemuan buat lunch. Kita ngomong-ngomong. Dia kaktirin saya makan di Vietnamese restaurant. Habis itu dia ngomong-ngomong sama saya dengan journey saya, dengan pengetahuan saya. Soalnya jujur, Bu Liling, itu dia tanya seperti saya itu leadernya dia. Nah, leader itu kan harus mesti sertain kayak kasih pemimpinan yang bagus, sehatin yang bagus. Akhirnya pas saya ngomong dengan dia, kamu harus sabar dan kamu harus ini, apa namanya, kalau misalnya ada musuh, kamu harus bisa mengampuni dan berdoain. Seperti saya berdoain kamu, supaya kamu bisa buka mata kamu dan hati kamu pada Tuhan. Akhirnya dia bilang amin, amin. Terus abis itu sampai dia itu mengaharu dan mau tahu gak boleh. Saya tanya, gimana dengan agama kamu yang dulu? Wah, dianya haleluya, haleluya. Mau tahu gak, Bro Victor? Dia sampai mau nangis, boleh mau nangis. Banyak orang yang disip sama ini, apa? Disip dengan agama ini. Kenapa? Soalnya yang founder ini, yang bikin agama ini, bilang dia akan hidup 125 tahun. Tapi pas itu dianya itu mati. Enggak bangkit. Matinya umur sebelum 125 tahun. Nah, untung itu dia bilang, untung saya nggak masuk neraka. Dia bilang sama saya. Ya puji Tuhan. Dalam hati saya, dia tahu Tuhan, kamu udah kebuka mata kamu sama pikiran kamu. Dulu saya udah buka juga. Pas saya diajakin sama dia, dalam hati saya. Pas dia mau ajakin saya, Roh Kudus kasih tahu, hati-hatilah. Pas itu, mau tahu, saya bilang, sama Tuhan, Tuhan, dia sakitin hati saya. Tapi kalau bisa berbahin dia, ini Tuhan berbahin. Sekarang, dianya itu, yang satu itu dari Protestan, yang satunya lagi dari Katolik. Nah, dua-duanya itu percaya sama Tuhan Yesus sekarang. Nah, pas itu, puji Tuhan itu, boleh. Itu saya nggak nyangka pada saya waktu doa dulu, ya, udah sakitin loh, benar. Kayak dicaci maki, dihina, kayak di betray, seperti Tuhan Yesus lah. Tapi Tuhan Yesus kan lebihan, dicabuk. Tapi saya enggak. Tapi saya yang sakit sama pikiran saya. Pas itu saya serahkan sama Tuhan. Tuhan itu perubahan mereka orang. Puji Tuhan, sekarang dia udah diselamatin dengan Tuhan Yesus. Dan terus terang aja, ya. Dan Tuhan itu menjawab doa saya selama 7 tahun yang lalu itu, bahwa apapun, ya, apapun yang kita mengalami di dalam hidup ini, saudara-saudara, bagai musuh
atau teman yang sakit Anda, itu jangan putus asa. Soalnya pada suatu saat mereka akan berubah dari kebenaran pada yang Maha Pencipta. Soalnya bukannya apa? Kalau kita menyerah dan kita fight back, itu tanda kita rely on our strength. Sorry ya bahasa Inggris. Andalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita fight with God kayak kita berantem dengan kebenaran dengan Tuhan, ya, dari musuh kita itu bisa menang. Bahwa itu orang itu bisa pada suatu hari dia akan ingat kita, dan bahwa kita itu bukannya adalah salah atau lemah. Kita itu sebenarnya kuat kepada Tuhan. Banyak kan anak-anak Tuhan, saya lihatin, mereka itu lemah. Maaf ya, banyak kan lemah. Kenapa? Mereka itu anggap Tuhan itu seperti, maaf kalau misalnya saya bilang seperti gini, anggap seperti sepertiga. Apa-apa, ya Tuhan lindungin kita. Tapi pas di dalam masalah kita atau hubungan kita sama teman, kayak macam bitterness gitu, kepahitan atau kemarahan, kejengkelan, keemosian, kita gak bisa serahkan sama Tuhan, dan kita selalu melupakan itu bahwa kita itu perfect pada Tuhan. Tapi bukan perfect, kita itu bukan perfect, kita itu lemah. Nah, pas itu pikiran saya, Tuhan, saya ini lemah Tuhan. Saya nggak tahu. Dan saya nggak, juga pas dia itu anggap saya musuh, itu teman saya itu dikit. Nah, akhirnya gak lamanya lagi, Tuhan itu bukain jalan buat bikin teman banyak. Nah, pas saya bikin teman banyak, namanya teman saya sih, oke ya, teman-teman yang tahu, teman saya ini balik ke saya. Nah, dia ajak saya Bible study. Nah, di dalam Bible study itu kan ada kuis, harus dijawab. Pas dibacain firman, harus ada jawaban. Akhirnya saya jawab satu-satu. Ada kuis yang satu ya buat wise people only, orang bijak. Saya jawab. Akhirnya pas itu yang datangkan Tuhan Yesus kedua kali. Hanya kan di dalam Daniel kan bilang kan hanya wise know it. Tapi saya jawab. Benar. Tapi orang-orang itu yang di Bible study nggak jawab. Memang saya yang jawab. Makanya itu bukannya saya sombong atau apa. Itu karena Roh Kudus yang kasih tahu saya. Yang belajar kitab nggak berani jawab. Di lift. Ya apa dibiarin aja kuisnya. Jawabannya. Tapi saya jawab. Akhirnya pas jawab, betul katanya. Pastornya bilang. Habis itu, amin. Saya bilang dalam hati saya, amin doang. Soalnya bukannya apa? Bahwa kalau kita bijak sama kita itu dewasa di dalam rohani sama Tuhan, Tuhan kasih pengetahuan kita juga, Bu Ringmit. Sama juga itu karena Tuhan berkatin saya dan kasih pengetahuan dengan saya. Makanya itu, pas saya berjawab, saya jawabnya cepat. Nah, pas jawabnya cepat, benar semua.
orang-orang mandangan pikirin dulu segala macam, tapi saya jawab langsung. Pas jawab langsung, wah, benar. Tapi yang lainnya gimana? Yang lainnya ikut-ikutin saya. Akhirnya pas itu lucunya bukan main itu. Itu kayak macam sekolah Alkitab, tapi bukan sekolah Alkitab, tapi Bible study doang. Nah, akhirnya ya itulah, kita mesti kuat dan harapin Tuhan sepanjang hidup kita, walaupun kita lihat gak ada jalan atau keluar. Dulunya saya sama Alex sama ini teman saya ini, saya pikirannya gak ada harapan lagi buat pertemanan. Saya pasti nggak bisa lihat dia, mereka orang. Satu pun saya nggak bisa lihat saya pasti saya. Soalnya dia itu lain agama. Tapi Tuhan itu pas kita berdoain itu musuh kita datang kepada kita lagi sebagai teman. Nah, musuh itu, kenapa itu kita anggap mereka musuh? Soalnya seperti misunderstanding antara kita sama seseorang. Nah, bahwa itu musuh itu bukannya hanya musuh doang, tapi itu bisa jadi pertemanan, sahabat. Soalnya musuh itu penuh kehangatan. Soalnya kalau misalnya kita nggak ada kehangatan dari Tuhan juga, kita bakalan hilang juga kan. Kita bakalan jengkel atau bisa tadi kepahitan. Sama seperti musuh juga. Nah, kalau kita berdoain, Tuhan itu kasih kehangatan dan kasih cintanya, kasih sayangnya kepada itu musuh kita. Nah, musuh kita itu bakalan pada suatu saat itu bakalan mengucap syukur dan terima kasih pada kita. Seperti teman saya si Sunny. Sunny bilang, thank you bro, kayak papa. Thanks Lord. Dia akan memuji Tuhan. Nah, jiwanya itu dan rohnya itu diselamatkan. Puji Tuhan, sampai sekarang pas itu tadi kan saya kan ada training ya, training. Saya datang Bible study itu telat. Dia ikutin saya. Kalau saya nggak attend Bible study, dia nggak attend. Dia coba call saya 4 time. Saya nggak angkat soalnya kan lagi ada training nggak enak. Akhirnya pas saya udah selesai training, saya attend. Mana sih Sani? Kok nggak muncul? Mana Saninya? Kok nggak muncul? Katanya dia bisa attend. Pas itu saya telepon. Jadi dia lagi nonton TV, lagi tungguin saya. Halo Victor. Terus habis itu saya bilang, hey bro, kenapa nggak attend? Saya bilang Bible study. Oh, soalnya kamu nggak ada sih di Bible study. Tadinya saya keluar dah tuh tadi. Ya, sekarang saya attend, saya masuk. Lihat aja, masa sih? Iya, lihat aja kalau nggak percaya. Pas itu dia masuk, ya puji Tuhan dia attend Bible study. Makanya itu musuh kita akan follow kita. Kita itu sebagai leader. Nah, jangan putus asa. Kalau musuh kita itu dari sahabat dan menjadi follower pada kita. Nah, itu ajaban Tuhan, saudara-saudara. Kalau mau jadi leader, kasih example, kasih contoh bahwa bullying itu benar dari diri kita sendiri. Kasih contoh bahwa kita itu bisa membawa orang lain. Kalau kita nggak kasih contoh pada orang lain, mana mungkin kita sebagai pemimpin bisa bawa orang lain yang buat
selamatin jiwanya dia sama rohnya dia. Soalnya kita mulai dulu. Nah, akhirnya saya baru sadarkan apa yang Bu Ling bilangin itu betul. Kita sebagai orang Kristen itu, Tuhan itu mau kita menjadi pemimpin, bukan hanya jemaat aja. Jemaat boleh kita dengar, tapi kalau misalnya memimpin, kita harus action, dan mulai actionnya dari diri kita sendiri, of course. Itu namanya apa? Kayak apa? Maturity, Christian maturity. Kalau misalnya Christian anak-anak, ya menonton lah, maksud saya. Nah, yang mana yang Anda sudah mau pilih, yang mencuat atau seperti anak-anak? Saya seperti jemaat atau seperti leader? Gitu aja lah. Puji Tuhan, sekarang saya bisa memimpin teman saya yang saya bilangkan tadi. Tapi sekarang dia udah berubah sih. Ya, itu aja Bu Lining. Ya, thank you Bu Lining. Ya, terima kasih atas kesaksiannya yang luar biasa. Semakin melekat sama Tuhan, semakin banyak berdoa, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka engkau akan dipakai Tuhan dalam kemuliaannya yang luar biasa. Ya, semangat, Amin. maju terus. Ya, amin Bu Lining. Maaf tadi saya telat juga, soalnya tadi kan saya harus ada Bible study sama teman saya juga. Soalnya Bible study-nya habisnya jam 9:30. Waduh, dalam hati saya apakah Bu Lining masih ada atau enggak? Tapi tahu-taunya pas saya buka masih ada. Iya, puji Tuhan. Ya, akhirnya ya itu diberkatin juga sih. Saya diberkatin dengan sharing Bu Ling bahwa kita itu mesti jangan seperti berutuh dengan apa yang kita punyakan. Soalnya kita punya apa-apa juga. Memang benar. Kadang-kadang saya juga berasa seperti gitu juga Bu Ling. Tapi puji Tuhan pas saya buka Bu Ling itu jelasin, saya sadarkan bahwa saya itu berutuh atau enggak, itu benar atau enggak. Akhirnya Tuhan ingetin saya lagi, Bu Ling. Pas ingetin, saya sadarkan, oh seperti gitu. Ya udah, saya harus berubah, gitu aja. Iya, akhirnya Ya. ya dengan kekuatan Tuhan, teman saya bisa berubah juga.